Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita disapa firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menguatkan hidup dan kehidupan kita satu hari ini, tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikian firman Tuhan. Dengarlah dan terimalah perkataanku. Tentunya adalah perkataan Tuhan. Tentunya yang kita dengar adalah firman Tuhan. Tentunya yang kita terima adalah bimbingan, tuntunan, dan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, tentu kita sangat berbahagia satu hari ini. Karena Tuhan membangunkan kita menerima hari yang baru, menerima hidup yang baru. Dan Tuhan telah menjaga kita dari hari yang gelap, sehingga kita sampai kepada hari yang terang, yang menjadi hari yang penuh berkat dan anugerah. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan sinar matahari menerangi hati kita, sehingga kita pun bisa beraktivitas, bisa melanjutkan pekerjaan kita, bisa mengawali segala kegiatan kita di satu hari ini. Biarlah kita melanjutkan melakukannya segala aktivitas kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan dan mendahulukan Tuhan, sehingga hidup kita dan pekerjaan pelayanan kita satu hari ini dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam firman Tuhan ini mengatakan, dengarlah dan terimalah perkataanku. Itulah hikmat yang dikatakan dalam kitab Amsal. Hikmat itu sangat penting, dan itu juga menjadi makna hidup seseorang. Tidak ada seorang pun yang ingin untuk menyia-nyiakan hidupnya apabila telah memiliki tujuan yang jelas di dalam hidupnya setiap saat. Demikian pula seseorang yang menyadari bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga, maka ia akan mencari dan memeliharanya. Hikmat ini yang akan tetap menuntunnya berjalan di jalan lurus dan tidak pernah tersandung. Orang yang menyadari betapa berharganya hikmat sampai kapanpun tidak akan melepaskannya. Saudaraku terkasih, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa manfaat hikmat di dalam kehidupan kita? Tentunya Bapak, Ibu, manfaat hikmat itu, didikan itu, beroleh pengertian tentang mana yang benar untuk kita lakukan dan mana yang salah untuk kita jauhkan. Itulah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu adalah dia mampu mengerti dan tetap menghargai akan makna hidupnya, berguna di dalam dirinya dan bermakna di dalam orang lain, dan terpuji di dalam Tuhan. Apa manfaat hikmat itu? Yang ketiga, membuat seseorang dihargai dan dihormati. Orang yang berhikmat adalah orang yang menghargai diri orang lain. Orang yang berhikmat adalah orang yang menghormati diri orang lain. Orang yang berhikmat adalah orang yang membuat seseorang dihargai dan dihormati dalam dirinya dan juga dalam diri orang lain. Apa manfaat hikmat itu di dalam diri kita? Dikatakan, supaya tahun hidupmu menjadi banyak.
artinya menjadi pribadi orang yang panjang umur, yang sehat dan tetap diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, orang yang mau mencari dan memelihara hikmat akan hidup di dalam menentukannya di setiap saat. Orang yang mau mencari dan memelihara hikmat akan hidup di dalam segala jalan Tuhan. Hikmat di dunia ini tidak akan kekal, tetapi hikmat Allah itulah yang menuntun kita untuk menemukan makna hidup yang kekal, makna hidup yang sebenarnya. Peringatan ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, adalah peringatan bagi kita agar kita tetap berjalan benar, agar kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan dan takut akan Tuhan, berjalan di jalan apa yang dikehendaki Tuhan. Orang benar yang melakukan perbuatan benar dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dengan demikian, sepanjang hidup kita terpancar cahaya terang, karena ia melakukan kebenaran. Maka lakukanlah kebenaran agar panjang umurmu. Dalam hidupnya mengalir kemurnian hati. Dalam hidupnya mengalir kemurnian kasih. Dalam hidupnya mengalir kemurnian kebenaran. Dalam hidupnya mengalir kemurnian dan keadilan serta kejujuran di dalam prinsip hidupnya. Ia tidak akan melakukan yang jahat, tidak munafik, tetapi janji berkat tersedia bagi orang-orang yang benar. Dengarlah dan terimalah perkataan Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak dan jadilah menjadi pribadi orang yang berhikmat di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita, dan awalilah aktivitasmu dengan mengandalkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan, menyapa kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami orang yang mendengarkan dan menerima perkataan-Mu, didikan Tuhan, sehingga tahun hidup kami menjadi banyak, dan kami pun menjadi pribadi yang berhikmat, dan menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami satu hari ini, mengawali, melanjutkan, dan mengakhiri pekerjaan kami di dalam Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber kekuatan, dan sumber berkat. Biarlah berkat-Mu tetap mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja di dalam Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan semakin disembuhkan dari penyakitnya. Biarlah Tuhan semakin memberikan kekuatan bagi yang lemah. Biarlah Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan jemaat-Mu. Biarlah hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena Engkau Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami. Ingatlah kami Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Amin.